kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kemenangan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan kepada kami semua, umat-umat-Mu. Terima kasih karena anugerah Tuhan begitu besar atas kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan merenungkannya. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Mampukan setiap kami, umat-Mu, agar kami mengerti kehendak Tuhan. Agar kami mengerti sungguh apa yang Engkau mau dalam setiap kehidupan kami. Melalui firman yang akan kami renungkan ini, biarlah kami dibimbing, dipimpin, dan ditolong oleh Tuhan, agar kami hidup benar di hadapan Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kuasailah kami, pikiran hati kami, biarlah Roh Kudus yang bekerja, yang berbicara. Hamba yang hina dan terbatas ini Tuhan, kiranya Engkau pakai untuk boleh menjadi alat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya, agar kiranya ruangan ini sungguh dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Kami semua boleh sungguh-sungguh fokus untuk mendengar suara Tuhan, untuk merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, kita semua boleh kembali bertemu, berkumpul, dan berbakti kepada Tuhan kita. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dan mengasihi kita, sehingga kita masih bisa sehat dan beribadah kepadanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita merenungkan satu bagian tema 7 perkataan Yesus di kayu salib, bagian yang keempat. Saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-27. Saya mengajak kita untuk membacanya dari ayat 45 sampai ayat yang ke-50. Matius pasal 27, ayat 45 sampai ayat yang ke-50. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Silakan Bapak Ibu Saudara memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua membaca dan merenungkan serta menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Eli, Eli, lama sabachthani. Tentu kita seringkali mendengar dan juga mungkin kita sudah pernah mendengar banyak hamba Tuhan yang mengkhotbahkan, merenungkan bagian firman Tuhan ini. Nah, saya mengajak kita untuk melihat kembali, merenungkan kembali bagian ini. Dan Bapak Saudara, saya mengajak kita untuk membayangkan sejenak
suatu tempat yang sunyi dan sepi, di mana langit, suasana yang tadinya baik, yang tadinya cerah, tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Di tengah kegelapan itu, di tengah situasi yang berubah itu, tergantung seorang yang penuh luka. Tubuhnya hancur oleh derayan cambukan yang luar biasa. Kepalanya terluka oleh mahkota duri yang tertancap. Lalu nafasnya tersengal-sengal, menahan rasa sakit yang luar biasa, sakit yang tidak terbayangkan. Lalu kemudian di sekeliling ada banyak suara, ada suara cemooh, ada tawa orang-orang yang terdengar nyaring. Namun di tengah semua situasi itu, di tengah penderitaan itu, keadaan itu, ada satu beban yang jauh lebih berat dari rasa sakit yang dialami. Sebuah situasi, suatu kesendirian yang begitu dalam. Dan seolah-olah dunia berbalik meninggalkannya. Saudara, situasi ini terjadi pada Yesus. Ya, kalau kita membayangkan situasi ini betapa luar biasanya ya situasi ini. Kalau kita dalam kesunyian saja sudah berat gitu ya. Galau. Aduh, sepi sekali. Kalau yang suka main ini media sosial, aduh sepi sekali, tidak ada yang komen, tidak ada yang chat saya. Media sosial saya sepi sekali. Baru aja nggak di chat udah galau gitu ya. Nah saudara, bagian firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita tentang keadaan Tuhan Yesus. Yesus yang tersalib, Ia yang sedang mengalami penderitaan. Dan hari ini kita akan merenungkan kembali bagaimana penderitaan Yesus saat Ia tergantung di salib. Dan kita telah merenungkan perkataan Yesus yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga di minggu-minggu yang lalu. Hari ini kita kembali merenungkan bagian ini. Nah, saudara, kalau kita melihat, ini adalah ungkapan, ini adalah perkataan, sebuah seruan yang penuh dengan kesakitan. Dan juga ini merupakan seruan penderitaan yang begitu hebat yang Yesus alami. Ini yang Yesus rasakan pada saat itu. Kita tahu bahwa Yesus dalam proses penyaliban itu mengalami siksaan yang begitu hebat. Rasa sakit yang Ia alami tak terkatakan ya, luar biasa. Hingga Ia harus berseru kepada Bapa. Dan dalam penderitaan yang Dia alami, Yesus sesungguhnya pada saat itu, Dia tidak hanya menanggung kesakitan fisik yang hebat, yang luar biasa. Tidak hanya menahan rasa pedih. Bukan hanya rasa sakit, luka, cambukan, pukulan, paku yang tertancap, menusuk tangan, kakinya itu. Dan Yesus bukan hanya mengalami derita hinaan, hujatan, tetapi pada saat yang sama itu juga, Ia mengalami penderitaan yang begitu mendalam, yaitu penderitaan rohani. Nah, nanti kita akan melihat apa yang dimaksud dalam bagian ini. Nah, saudara, melalui seruan ini membuktikan bahwa ada sesuatu yang terjadi pada Yesus pada saat itu. Ada sesuatu yang terjadi.
Jadi perkataan Yesus ini bukan hanya sekedar penderitaan jasmaninya, tubuhnya yang terlihat itu, tapi juga ada sesuatu. Nah, mungkin kita akan bertanya dari teks yang kita telah baca ini, kita akan bertanya, apa yang terjadi pada Yesus? Kenapa dia mengungkapkan hal itu? Mengapa ia berseru demikian? Bagaimana mungkin anak Allah, Yesus itu, mengalami keterpisahan dengan Bapa kalau lihat dari ungkapan ini ya? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Nah, kita akan merenungkan bagian ini. Apa yang sedang Yesus alami. Dan tentu ini adalah berbicara tentang bagaimana Allah yang telah mengasihi dunia mengorbankan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri itu menjadi penggenapan dari rancangan Allah itu. Rancangan yang telah Allah rancang dari sejak semula. Dan perkataan ini merupakan perkataan yang luar biasa. Bagian ini dikatakan, Yesus berseru dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi berdasarkan kalimat ini, apakah ini merupakan seruan ketakutan Yesus? Apakah ini ketakutan karena ia akan mengalami kematian? Atau ini adalah reaksi karena ketidakmampuannya atas dosa yang dia tanggung, murka Allah yang ditanggungkan atasnya. Dalam perkataan ini jika kita perhatikan Bapak Saudara, Yesus tidak sedang, menurut beberapa ahli, perkataan ini dikatakan bahwa Yesus tidak sedang menggunakan bahasa Ibrani atau Yunani. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa saat itu Yesus menggunakan bahasa Aram, bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu atau orang-orang di daerah setempat. Dan tentu kita mengenal, tahu bahwa ungkapan ini juga terdapat di dalam Mazmur ya, Mazmur Daud. Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini, Yesus, dia tidak hanya sedang mengutip ayat itu, karena dia hafal, lalu waktu disalib, oh saya akan membacakan ini gitu. Tidak. Tetapi di saat itulah ia sedang mengalami ungkapan itu. Dia mengalaminya. Dan di sini kita melihat perasaan yang begitu luar biasa. Perasaan manusiawi Yesus yang begitu hebat. Kita akan masuk melihat bagian ini. Yang pertama kita akan melihat ungkapan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, dalam peristiwa ini, ketika Yesus berseru kepada Bapa, seruan ini sesungguhnya menunjukkan bahwa ia sedang mengalami keterpisahan dengan Bapanya. Dan jika kita perhatikan, ia berkata, Allahku, Allahku, atau Eli, Eli. Kalau dalam Markus, Eloi, Eloi. Yaitu tidak ada sepertinya berbeda, tetapi sama sebetulnya. Kata Eli, ya, dalam bagian
ini dari dua kata, El dan I. El itu berarti Allah, Tuhan. Dan dengan penambahan kata I di belakangnya itu menunjukkan milik atau saya atau aku, Allahku, Tuhanku. Dan kata ini diucapkannya secara berulang, ya, secara berulang 2 kali. Pengulangan ini menggambarkan suatu kesedihan yang mendalam dan seruan yang sangat personal, pribadi dari Yesus sendiri. Serta ini juga memperlihatkan adanya emosional, rasa, perasaan yang kuat yang ada pada diri Yesus. Jadi jika kita lihat pada kesempatan ini, Yesus biasanya ya, kalau dalam kesempatan yang lain, dalam tulisan yang lain, Yesus biasanya mengatakan Bapa, Bapakku. Namun sekarang dia berkata Allahku. Dia berseru Allahku. Mengapa hal itu terjadi? Saudara, ini menunjukkan bahwa pada saat itu Yesus sedang berada pada tingkat keterasingan atau keadaan terasing dari Bapaknya. Karena dosa yang dia tanggung. Yesus yang selalu bersekutu dengan Bapa, ya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 jelas di situ menyatakan, Yohanes 10:30, tetapi ketika ia disalibkan, ia berseru Allahku, bukan lagi Bapakku. Itulah alasannya. Dan ini juga mengindikasikan bahwa inilah keterasingannya akibat dari dosa-dosa itu. Dari pelanggaran dunia yang sedang ia tanggung pada saat itu. Dan ini bukan berarti Yesus berubah gitu ya. Ketika dia memanggil Bapaknya Allahku, dia berubah gitu. Posisinya berubah tidak. Tetapi ia sedang mengganti, menjadi pengganti manusia yang terkutuk. Manusia yang berdosa. Itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan Galatia pasal 3 ayat 13. Lalu kemudian kita melihat bagian ini disusul dengan ungkapan lama sabaktani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi di sini ada istilah bahasa Yunani enkate leipes yang berarti meninggalkan. Kata meninggalkan ini dalam kata kerja aktif di sini menunjukkan suatu tindakan perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Siapa itu? Dalam hal ini Allah Bapa kepada Yesus Kristus. Dan istilah ini juga berasal dari akar kata lepo yang berarti meninggalkan secara sengaja, menelantarkan. Nah, saudara, ini menyatakan bahwa keadaan ini adalah tindakan aktif dari Allah Bapa, bukan pasif. Dan ini juga sebuah keputusan ilahi. Keputusan ilahi untuk sementara memisahkan diri dari Yesus yang sedang menanggung dosa itu. Yang sedang menanggung kutukan itu. Maka ini menggambarkan suatu keadaan Yesus dengan Allah Bapa yang tidak hadir pada saat itu, yang meninggalkan dia, tidak membimbingnya di saat penderitaannya yang ditanggung. Yesus mengalami keterpisahan itu
karena dosa-dosa kita. Bukan karena dosa Yesus. Yesus tidak pernah berdosa. Dan ini mengajak kita untuk melihat, merenungkan bahwa dosa adalah jurang pemisah dengan Allah. Allah yang kudus itu. Dosa itu adalah jurang pemisah. Seperti nats pembimbing yang sebelumnya di pasal yang ke-59 tadi, namun di ayat yang kedua, Yesaya dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosalah yang menjadi pemisah. Jadi perlu kita merenungkan hal ini. Ya, begitu seriusnya. Ternyata dosa itu serius ya. Nah, Bapak Saudara, karena itulah firman Tuhan, Injil memanggil kita untuk hidup kudus, hidup dalam kebenaran Allah, agar kita tidak terpisah dari Allah. Dalam bagian ini, seorang penafsir bernama Bernes, dia berkata dari ungkapan Yesus ini, sulit untuk memahami dalam arti apa Yesus ditinggalkan oleh Bapa ya, katanya. Sudah pasti Bapa menyetujui pekerjaannya, ya kan? Pekerjaan Yesus, penebusan itu. Sudah pasti bahwa Yesus itu tidak bersalah. Jelas ya. Ia tidak melakukan apa yang menyebabkan ia kehilangan kasih Allah. Dan sebagai anak Allah, anaknya sendiri, ia kudus, tidak berdosa, tidak bernoda. Ia juga taat. Bapa pasti mengasihi dia kan? Kalau dalam pengertian ini, Bapa tidak akan mungkin meninggalkannya. Ya kalau pengertiannya seperti ini, kita setuju ya. Nggak mungkin Bapa meninggalkan dia. Tetapi ada hal yang sedang terjadi pada saat itu. Jangan kita lupakan mengapa Yesus bisa tersalib. Mengapa dia harus mengalami penderitaan. Mengapa seolah-olah Bapa meninggalkan dia. Jangan lupa Yesus disalibkan karena ia sedang menanggung dosa kita. Ia sedang membayar dosa-dosa itu, hutang dosa itu. Allah tidak bersekutu dengan dosa. Allah tidak bersatu dengan dosa. Karena itu, dalam konteks ini, Yesus yang sedang menanggung dosa itu, ia harus mengalami pemisahan dari hadirat Bapa sebagai konsekuensi dari dosa yang sedang ia tanggung pada saat itu. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena Yesus saat itu sedang mengalami murka Allah, menanggung murka Allah atas dosa dunia. Itulah yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah.
Ia yang tidak berdosa itu, ia yang kudus itu, harus menanggung dosa itu. Harus menjadi dosa, supaya kita semua dibenarkan di hadapan Allah. Dan kalau kita perhatikan, di sini Yesus berseru. Seru keterpisahannya dengan Bapa. Seru di sini bukan berarti happy ya. Wah, seru gitu ya, senang gitu, bukan. Tapi seru di sini adalah panggilan, sapaan, seruan. Seru kebergantungannya kepada Allah, kepada Bapanya. Seru ketidakmampuannya akan penderitaan yang begitu hebat itu. Akan situasi yang dia alami, keterpisahan itu. Dan tentu itu juga seruan penderitaan yang hebat. Yesus mengalami murka Allah, harus mengalami keterpisahan dengan Allah karena dosa. Agar apa? Agar manusia, agar kita tidak perlu lagi mengalami keterpisahan itu dari Allah. Namun, saudara, saat ini banyak orang-orang masih memilih jalan untuk hidup tanpa Allah, tanpa Tuhan. Nggak mau ikut Yesus. Mereka menghiraukan hubungan dengan Allah. Mereka lebih mengejar kenikmatan duniawi, hal-hal yang bersifat duniawi. Dan sekarang yang lebih menakutkan itu, yang ditakutkan oleh orang-orang adalah ketika, aduh nggak punya uang nih gitu, nggak punya pegangan nih gitu, dompet kosong, takut nggak bisa belanja barang mewah karena temanku sudah belanja, saya belum belanja, khawatir. Pokoknya besok saya harus belanja supaya sama gitu ya. Atau banyak juga yang FOMO gitu ya, FOMO. Takut ketinggalan zaman, ketinggalan apa gitu. Bahkan lebih takut lagi atau merasa rugi, kehilangan 1 sampai 5 atau 2 menit untuk bersekutu dengan Tuhan. Takut kehilangan 1 sampai 2 jam untuk beribadah kepada Allah. Padahal seminggu sekali gitu ya, tidak setiap hari. Ketakutan ini sering terjadi, dialami banyak orang. Mereka lebih takut dengan hal-hal itu semua ketimbang takut kehilangan hubungan pribadi dengan Tuhan. Bahkan mirisnya saudara, kondisi ini, situasi itu dianggap sebagai suatu keadaan yang normal, biasa aja. Oh kan Pak, masih tinggal di dunia harus menikmati. Kan masih muda harus menikmati masa muda. Kalau urusan Tuhan nanti gitu. Yang penting saya senang hari ini. Besok saya bisa menikmati kesenangan dengan dunia ini. Ini dianggap satu keadaan yang biasa aja. Disuruh beribadah. Beribadahkah? Bersekutukah? Oh enggak Pak. Kiamat kan masih lama gitu. Masih aman Pak sekarang. Masih belum waktunya gitu. Nanti aja. Tunggu Yesus kasih tanda gitu. Bahkan Bapak Saudara, ada yang mungkin yang merasa nyaman karena mereka hidup tanpa Tuhan. Jauh dari Tuhan, merasa baik-baik saja gitu. Oh tanpa Tuhan oke, nggak apa-apa kok. Gue nggak butuh gereja, kata orang Kristen. Toh tanpa Tuhan saya bisa baik-baik aja. Saya nggak perlu baca Alkitab, saya nggak perlu berdoa. Nyatanya saya tetap sehat Pak gitu. Oke.
Kalau demikian, memang di dunia begini ya keadaannya, situasinya. Tetapi Yesus nanti nggak bilang, waduh, ketika kita temui Yesus ya, waduh, kamu ini masih kurang ibadah nih, gimana nih? Nggak bisa ini masuk ke tempatku. Oh, tapi kelihatannya kamu baik-baik aja nih di dunia. Kamu happy ya di dunia. Oke lah. Nggak mungkin gitu ya Yesus bilang ya. Tapi Yesus akan bilang gini, enyahlah dari hadapanku. Kamu orang-orang terkutuk. Itulah yang Yesus katakan dalam Matius 25 ayat 41. Yesus nggak bilang, oh yang penting kamu udah baik-baik aja di dunia, yang penting oke lah, aman, ya, gaslah masuk gitu. Jadi, saudara, ada orang yang takut kehilangan uangnya, tapi cuek kehilangan relasinya dengan Tuhan. Cuek kehilangan Tuhan. Takut terkena penyakit, tapi nggak takut kena hukum Allah. Takut kena penyakit, tapi senang berbuat dosa. Gitu. Mana yang lebih seram? Oh, yang lebih seram horor Pak, gitu. Ya, Bapak Saudara, keadaan ini terjadi di tengah-tengah dunia ini. Akhir-akhir dunia ini beginilah keadaannya. Yesus saja terpisah dari Bapa cuma 3 jam sampai berteriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Baru 3 jam tuh ditinggalkan. Kalau orang sudah bertahun-tahun gitu ya, nggak punya relasi dengan Tuhan, nggak pernah berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana ya? Kok bisa aman gitu? Nggak bisa merasa nyaman. Aneh ya keadaan itu. Yesus aja baru 3 jam. Udah bersuruh, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Baru sebentar. Bagaimana dengan kita, Bapak Saudara? Bagaimana keadaan kita? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Bapak Saudara, keadaan ini, keadaan-keadaan yang terjadi di dalam dunia ini bukanlah keadaan biasa. Ini bukan fenomena biasa. Orang yang tidak takut kehilangan relasinya dengan Tuhan, ini sangat berbahaya. Ini menunjukkan bahwa dosa masih mengikat banyak orang di dunia ini. Dan tanpa sadar mereka sedang berada dalam kengerian yang paling mengerikan. Nah, itu dia. Jadi ini adalah hal yang serius. Jadi yang paling serius dan paling menakutkan dalam hidup ini adalah ketika terpisah, jauh dari Tuhan. Jadi bagaimana? Masih maukah bilang baik-baik saja tanpa Tuhan? Masih maukah bilang aman-aman saja tanpa Tuhan? Bapak Saudara, dalam seruan Yesus ini, ia sedang mengalami keterpisahan dengan Bapa. Keterpisahan yang paling menyakitkan. Ditinggalkan oleh Bapa karena dosa yang ditanggungnya bagi kita. Bukan dosanya yang ditanggung, tapi dosa orang lain. Dosa kita. Seruan Yesus yang berulang, Allahku, Allahku. Ini bukan hanya sekedar ratapan, tetapi ini adalah gambaran betapa mengerikannya ketika hidup terpisah dari Allah. Ini mengingatkan kita bahwa dosa bukanlah kesalahan kecil, melainkan penghalang terbesar yang memutus hubungan kita dengan Allah.
Jika Yesus yang tidak bersalah itu harus menanggung keterpisahan ini demi keselamatan kita, betapa seriusnya kita harus memandang dosa itu. Betapa kita harus betul-betul memandang Yesus yang sedang menanggung itu. Bagian ini mengajak kita untuk melihat kehidupan kita. Bagaimana respon Bapak Ibu Saudara, kita semua sebagai orang tebusan. Yesus telah menderita begitu luar biasa, sampai harus terpisah dengan Bapaknya. Kita diajak untuk hidup dalam kekudusan. Dengan itu, respons yang harus kita miliki. Yang pertama adalah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Itu yang Alkitab katakan. Mengaku dosa-dosa yang masih menjadi penghalang, menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Yang kedua, kita patut bersyukur untuk pengorbanan Yesus. Kita yang mestinya menanggung semua itu, tetapi Yesus yang menggantikan semuanya agar kita dipersatukan dengan Allah. Jangan biarkan dosa merenggut hubungan kita dengan Allah. Galatia pasal 6 ayat 7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Maka mari kita menuai kebenaran. Oleh karena itu harus menabur kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Agar buah kehidupan kita pun kebenaran. Kalau kita menabur hidup dalam dosa, maka dosalah yang akan menjadi buahnya. Yang kedua yang kita lihat dalam bagian ini. Dalam konteks bagian ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-45 dikatakan, mulai dari jam 12 siang, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dari konteks ini kita melihat, kegelapan yang terjadi saat penyaliban Yesus bukan satu fenomena biasa. Ada maksud di dalamnya. Bukan sesuatu yang kebetulan terjadi, tetapi ada makna dalam konteks ini. Dalam Matius 27 ini kegelapan di sini adalah sebagai tanda murka dan tanda penghakiman Allah atas dosa. Dosa yang sedang ditanggung oleh Yesus. Karena itu Yesus berseru kan. Dalam Matius 27 ayat yang ke-45 ini dikatakan bahwa kegelapan itu meliputi seluruh daerah dari jam 12 siang sampai jam 3. Secara alami waktu tersebut adalah puncak siang hari. Ya, puncak siang hari. Di mana matahari seharusnya bersinar begitu terang, menyinari semuanya. Namun saat itu terjadi kegelapan yang tidak biasa. Dalam Alkitab, Saudara, kegelapan sering dikaitkan dengan murka Allah, penghakiman Allah. Misalnya dalam Keluaran 10, 21, 22. Di situ dikatakan, mengisahkan bagaimana Allah mengadakan tulah ke-9 kepada orang Mesir berupa kegelapan selama 3 hari. Itu sebagai bentuk penghukuman ya. Sebagai penghukuman bagi Firaun yang menolak melepaskan bangsa Israel. Selain itu dalam Amos 8 ayat 9 Allah berfirman bahwa pada hari penghakiman matahari akan terbenam di siang hari dan bumi akan menjadi gelap di tengah hari. Dan ini menunjukkan bahwa kegelapan itu adalah tanda ilahi dari penghakiman Allah.
Ketika kegelapan menyelimuti daerah itu, saat Yesus disalib, saudara, ini adalah sebuah tanda bahwa murka Allah sedang dinyatakan saat itu. Murka Allah sedang dinyatakan atas dosa itu. Dosa dunia, dosa manusia. Namun murka ini tidak jatuh secara langsung kepada manusia, kepada setiap pribadi, kita semua. Melainkan kepada Yesus. Yesus yang mengalami hal itu. Ini adalah sebuah momen dari rancangan penebusan Allah, di mana Yesus, sang anak domba Allah, harus menerima penghukuman yang seharusnya kita yang menerimanya. Dengan kata lain, kegelapan ini, saudara, yang terjadi pada saat itu, ini adalah sebuah simbol bahwa Yesus saat itu sedang menanggung seluruh murka Allah terhadap dosa-dosa itu. Dan ini adalah momen di mana dosa manusia mencapai puncaknya. Bukan hanya karena orang-orang telah menyalibkan Yesus pada saat itu, tetapi juga mencakup seluruh dunia, bahkan kita. Karena kitalah Yesus mengalami hal itu. Dalam Yudas 13, berbicara tentang kegelapan, ini juga dikaitkan dengan penghukuman kekal, di mana mereka yang menolak Allah akan mengalami kegelapan yang paling pekat sebagai bentuk keterpisahan total dari Allah. Itu kegelapan, saudara. Dan ini menunjukkan bahwa kegelapan saat penyaliban itu memang merupakan tanda murka Allah atas dosa. Tetapi peristiwa itu juga merupakan suatu gambaran apa yang terjadi kepada setiap pribadi yang hidup dalam dosa. Begitulah gambarannya. Dosa sedang berada di dunia. Seseorang yang hidup di dalam dosa, dia sedang hidup dalam kegelapan. Dia sedang mengalami kegelapan itu. Karena itu, kita semua umat Allah, jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan dipanggil untuk apa? Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu panggilan gereja. Dan Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus juga berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa hidup dalam terang. Kita tidak akan mampu dengan segala kehebatan kita, kemampuan kita, hidup untuk berkenan kepada Allah, hidup benar di hadapan Allah. Hanya melalui Yesuslah, karena dialah jalan, ialah kebenaran, dan ialah hidup. Dan dialah terang itu. Saudara, bagian ini menjadi peringatan keras bagi kita. Dosa itu begitu serius di hadapan Allah. Sampai-sampai di sini dunia yang terang itu, matahari yang bersinar terang harus dipadamkan sejenak untuk memperlihatkan bagaimana murka Allah atas dosa. Kita yang sering menganggap dosa sebagai hal sepele ya. Oh, bohong kecil gak apa-apa Pak, aman lah. Kan bohongnya untuk yang benar gitu ya. Melindungi gitu ya. Gak apa-apa lah dikit-dikit. Gosip-gosip ringan gitu ya. Atau ya kompromi dikit-dikit lah, gak apa-apa. Dikit kan
Ya sedikit, nggak banyak gitu. Aman gitu. Saudara, perlu kita sadari bahwa dosa adalah pemberontakan yang harus dihukum. Karena Roma mengatakan upah dosa adalah, jadi nggak ada yang kecil ukurannya, besar atau gimana, setengah gitu ya. Dosa ya dosa. Hukuman dosa itu ya maut. Hukum murka Allah. Maka jangan pernah bermain-main dengan dosa. Hari ini marilah kita berhenti menipu diri dengan menganggap bahwa dosa itu sepele. Itu menipu diri sendiri. Lalu yang kedua, mari kita mengambil langkah untuk meninggalkan kegelapan yang ada dalam diri kita. Mari kita datang kepada terang itu, agar hidup kita sungguh dipenuhi terang kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dalam 1 Yohanes. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan ini begitu luar biasa. Kita membacanya silih berganti, nanti ayat 10 kita bersama-sama. Ayat yang kelima, nanti Bapak Saudara ayat yang ke-6. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang kejahatan. Bersama-sama, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara, dosa itu serius. Firman Tuhan ini jelas bahwa setiap kita ketika kita hidup di dalam Tuhan, di dalam Allah, kita akan hidup dalam terang-Nya yang ajaib itu. Maka kita menggenapi panggilan gereja, kan? Hidup dalam terang yang ajaib. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, kata firman Tuhan, maka kita membuat Dia menjadi pendusta. Iya. Kalau kita bilang kita nggak berdosa, ya kita membuat firman Allah, Yesus jadi pendusta. Oh, bohong itu. Saya nggak berdosa. Ya. Marilah kita hidup di dalam terang Tuhan. Yesus Kristus telah menanggung segala penderitaan itu, segala murka itu. Maka kita diizinkan di dalam anugerah Allah, di dalam kasih karunia-Nya untuk menikmati persekutuan yang indah dengan Bapa. Marilah kita bangun. Marilah kita pergunakan. Hiduplah di dalam anugerah itu, dalam kasih karunia itu. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kita yang mungkin sedang bergumul dengan rasa sakit, merasa kesepian, mengalami keraguan, kekecewaan.
Mungkin kita merasa seperti Yesus saat di kayu salib itu. Ia terluka, ia lelah, dan seolah-olah Tuhan diam, tidak ada bersama dengan dia. Ingatlah, seruan Yesus yang penuh penderitaan itu bukanlah akhir dari cerita. Justru di balik salib itu ada kemenangan. Di balik kesepiannya itu ada persekutuan yang dipulihkan. Ada kehidupan yang diberikan, disediakan bagi kita. Maka jika hari ini kita merasa seperti ditinggalkan oleh Allah, koreksi hidup kita. Apa yang sedang terjadi? Ada apa ya dengan hidup saya? Kenapa saya seolah-olah Tuhan gak pernah dengar gitu, gak ada dengan saya. Saya berdoa juga kayaknya hambar gitu. Koreksi hidup kita. Bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Akuilah keadaan kita secara jujur di hadapan Allah. Karena Ia adalah Allah yang setia dan adil. Maka Ia akan menolong kita. Yesus Kristus telah mengalami semua itu. Agar kita beroleh persekutuan dengan Bapa. Agar kita bisa berseru dengan penuh pengharapan kepada Bapa. Bahkan mungkin di saat musim-musim kehidupan kita ini berubah, sulit, berat. Berseru kepada Bapa, berseru kepada Tuhan. Maka Ia yang akan bertindak dalam hidup kita. Yang menjadi kesimpulan dalam firman Tuhan hari ini. Perkataan Yesus di kayu salib ini mencerminkan, menggambarkan penderitaan rohani yang mendalam yang Ia alami. Ini bukan hanya sekedar seruan ketakutan akan kematian fisik, akan penderitaan fisik. Melainkan ini sebuah ekspresi keterpisahannya dengan Bapa akibat dosa yang Dia tanggung. Dan keterpisahan Yesus dari Bapa. Ini menunjukkan betapa berharganya hubungan dengan Allah itu. Hal ini mengingatkan kita untuk melihat betapa besarnya nilai hubungan itu, relasi itu, persekutuan itu. Dan seruan penderitaan Yesus di kayu salib mengingatkan kita tentu akan kasih Allah yang besar. Dosa adalah penyebab keterpisahan kita dari Allah. Kita diajarkan, kita diingatkan untuk melihat betapa serius dosa di hadapan Tuhan. Allah tidak berkenan akan dosa. Karena itu, hidup kita harus kudus di hadapan Allah. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka kita harus menjaga dan terus membangun hubungan yang intim dengan Allah. Hubungan yang baik dengan Allah. Melalui doa, melalui persekutuan, melalui pembacaan firman, perenungan firman, dan ketaatan kita kepada firman itu. Agar kita tidak terjerumus dalam kegelapan. Agar kita hidup dalam terangnya. Karena firman itu yang akan menerangi kehidupan kita. Yang akan menjadi pelita bagi hidup kita. Maka kita akan hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih karena kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami itu telah mengalami penderitaan yang luar biasa. Sehingga Ia harus mengalami murka Allah karena dosa-dosa kami. Terima kasih karena anugerah-Mu, karena kasih karunia Allah, kami boleh mengalami kemenangan dari Tuhan. Melalui penderitaan Yesus, kami boleh dipulihkan. Hidup berharga, hidup bernilai di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, firman Tuhan hari ini mengingatkan kami
agar kami senantiasa hidup kudus, hidup memiliki relasi dengan Tuhan yang baik, dan menjauhi segala kejahatan, tidak hidup di dalam dosa. Ampunilah kami Tuhan dalam segala keterbatasan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Seringkali kami tidak taat, seringkali kami jatuh, dan dari situ kami melihat, merasakan betapa jauhnya kami dari Tuhan. Hari ini kami diingatkan melalui firman ini, agar kami senantiasa dekat dengan Tuhan, hidup dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk firman yang telah Engkau katakan kepada setiap kami. Biarlah kiranya Engkau terus memberikan pengertian kemampuan kepada kami. Melalui firman ini ada suara Tuhan yang berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami juga menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena jemaat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Tuhan senantiasa berkati, Tuhan peliharakan. Kami bersyukur untuk jemaat yang berulang tahun. Kami mendoakan untuk Ibu Femi. Kami berdoa untuk Saudari Putri, adik Keica Esra, Saudara Lancas, Saudara Henry Sinaga, Saudara Dedi Setiawan, Saudara Marcos Rafael, dan seluruh jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa Tuhan berkati. Tuhan berkati kehidupan apapun yang sedang dikerjakan, dijalani dalam kehidupan hari-hari. Tuhan pimpin sertai. Kami juga mendoakan Tuhan untuk jemaat di tempat ini yang sedang mengalami sakit yang perlu pemulihan. Kami berdoa Tuhan berkati Ibu Ellen dalam masa pemulihan, Ibu Wina Haryanja, Ibu Diana Osada, Bapak Sakurai, Tuhan juga berkati dalam proses pemulihan itu. Kami mendoakan untuk jemaat yang sedang mengandung, Ibu Anita, Ibu Meliliana, Ibu Gabriela, Ibu Cindy, Ibu Jessica, Juspi. Tuhan berkati dalam proses kehamilan ini. Tuhan jaga, lindungilah, peliharakanlah janin yang ada sampai proses nantinya. Kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan berkatilah seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Karena itu kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.